Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Di video kali ini kita akan melakukan finishing atau membuatan tahapan akhir dari aplikasi yang kita bangun, yaitu pendaftaran siswa. Jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat laporan hasil dari pendaftaran siswa. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan dari coding yang sudah kita buat hingga hasil yang sudah kita buat menggunakan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kita bisa cek langsung di dalam database. Jadi kita sudah berhasil ya membuat sampai dengan proses pendaftaran. Oke. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil membuat sampai dengan daftar. Kemudian untuk aplikasinya seperti ini. Oke, nah coba kita logout dulu. Nah, oke. Ada beberapa yang harus kita ubah ya buat teman-teman biar ini tidak terlalu kaku. Jadi upload berkas ini sebenarnya kita bisa tentukan ini. Itu nama berkasnya kita pilih atau kita isi. Misalnya dalam pendaftaran ini ada syarat pemberkasan seperti KTP, kemudian ada surat tanda lulus ya dari SMP atau SLTP. Oke, jadi ini misalnya kita ganti menjadi pilihan ya. Jadi itu pada bagian proses berkas, nah ini kita bisa ganti untuk pemilihan nama berkas ini ya, kita tidak lagi menggunakan input type. Oke, kita langsung aja menggunakan ya, kita ganti seperti ini. Select name, kemudian nm berkas, select. Nah, di sini kita langsung tentukan aja. Misalnya kita buat seperti ini, option value 0. Kemudian di sini kita buat pilih berkas. Oke. Nah, di sini kita buat select required ya, required seperti ini. Ini hapus saja. Oke. Dan option yang di sini kita pilih select. Jadi dia yang terpilih nanti ya. Kemudian setelah ini kita buat lagi option value. Misalnya pertama adalah KTP atau kartu keluarga, KK gitu ya, kita buat kartu keluarga. Ya mungkin kalau dia dari SMP ke SMA atau SMK biasanya itu belum pernah memiliki KTP ya. Dan di sini kita bisa buat pas foto ya, atau kita buat seperti ini aja, foto. Dan di sini kita ganti pas foto. Nah, mungkin dua ini aja yang kita buat ya. Nah, untuk bagian bawahnya kita ambil aja kelasnya biar tampilannya bagus. Dari kelas form controlnya kita pastekan di sini. Ya, setelah select, kemudian hapus dari label sampai dengan input type-nya. Nah, oke. Oh, mungkin satu lagi. Di sini kita buat optionnya surat tanda lulus STL aja kita buat ya. Ini huruf besar. Jadi saya buat gini, surat tanda lulus. Nah, di sini ada kata scan. Oke, simpan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Pilih berkas. Nah, kita pilih. Jadi yang bisa kita input hanya 3 ini aja, tidak lebih dari ini.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita scan atau kita ambil pas foto, pilih file, kemudian saya beri contoh aja. Yang saya masukkan adalah gambar. Ya, mungkin gambar ini ya, contoh saja. Unggah, upload. Nah, jadi sudah ada satu buah file, kemudian berkasnya seperti ini. Nah, untuk pendaftaran, sebenarnya kita sudah melakukan pendaftaran. Ini dia satu kali pendaftaran. Nah, ini boleh kita kosongkan sekali. Kita kosongkan aja untuk pendaftaran. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan seperti ini masih kosong. Kalau saya refresh, tidak ada perubahan. Nah, kan tetapi ini masih kosong ya. Daftar masih kosong. Nah, saat saya lakukan pendaftaran, saya pilih yang multimedia. Ya, ini tanggal 1 bulan 12 2022. Kemudian saya klik mendaftar. Oke, ini tidak terjadi apa-apa ya, hanya blank seperti ini. Kan tetapi di sini juga sudah tersimpan proses pendaftarannya. Ya, di mana ID daftarnya sudah terlihat, kemudian tanggal daftar tanggal sekarang, ya tanggal kapan kita melakukan pendaftaran. ID calonnya adalah 2, kemudian KD jurusan adalah KJ 0103. Nah, maka akan kita buat join nanti ke tabel-tabel yang bersangkutan. Nah, di sini maksudnya kita akan membuat sebuah hasil ya. Apabila dia berhasil mendaftar, maka ada sebuah perintah atau sebuah pemberitahuan bahwasanya dia sudah berhasil mendaftar, dan dia tidak akan bisa mendaftar lagi kalau sudah berhasil mendaftar sekali. Nanti tombol ini akan kita tutup. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke simpan pendaftarannya. Nah, ini dia. Ya, oke, ini salah nih. Nah, jadi dia akan langsung masuk ke pendaftaran. Kemudian kita akan berikan cara seperti ini di daftar, ya. Di proses pendaftaran ini dia. Nah, di sini kan ada tombol yang kita buat, klik untuk mendaftar. Nah, kita kasih kondisi di sini. Oke, kita kasih kondisi. Tapi sebelumnya kita harus panggil dulu koneksi kemari, ya, agar kita bisa memanggil apakah yang login ini sudah mendaftar atau belum. Jadi kita menggunakan cek dulu ya. Jadi php. Oke, di sini saya langsung aja, karena indeks kita sudah terhubung dengan koneksi, jadi kita nggak perlu koneksi lagi di pendaftaran. Langsung aja variabel cek sama dengan, atau kita cek dulu. Nah, tidak ada cek di sini ya. Variabel cek underscore daftar. Nah, seperti itu aja. Dalam MySQL di query, kemudian variabel koneksi, koma, kutip 2. Nah, di sini kutip koma. Nah, saya di sini langsung panggil aja select bintang from daftar, di mana ID underscore calon sama dengan kutip 1 kita ambil dari indeks. Di sini kan sudah kita buat calon siswa, jadi D calon yang kita panggil kemari ya, jadi kan sudah terhubung ya. Maka coba kita tes dulu D calon ini kita tampilkan. Berarti di sini tinggal buat di mana ya, langsung kita buat seperti ini. Variabel ID calon sama dengan variabel D calon dari si ID underscore calon. Oke, jadi di sini kita buat variabel ID calon. Nah, oke, sorry, ini tadi ID underscore calon. Nah, seperti ini. Nah, coba kita tes dulu pendaftaran, kita refresh apakah ada error. Hanya refresh ya. Oke, tidak ada error, berarti coding ini terbaca ya. Nah, mungkin untuk uji cobanya kita bisa buat seperti ini. Echo variabel ID calon. Oke, coba kita uji sekali lagi. Saya refresh. Nah, 2. Berarti
jelas yang sedang login ini adalah ID calonnya 2. Oke, berarti ini kita hapus saja lagi. Kemudian di sini kita buat variabel data underscore check. Dari check itu kita buat MySQL fetch array dari si variabel cek daftar. Oke. Nah, di sini kan kita tampilkan datanya untuk pemanggilan data ini. Oke, jadi di sini kita langsung buat aja. Ya. Di bagian bawah sini PHP jika tidak, ya, kita buat tanda seru empty buka kurung variabel cek daftar ID underscore calon. Nah, seperti ini. Jika tidak kosong cek daftar, jika tidak kosong berarti dia ada, ya. Atau kita hapus aja tanda serunya. Jika dia kosong, cek daftarnya kosong, maka nah, kita tutup di sini nih, masih saya gantung ya, tutup kurung buka kurung kurawalnya, maka akan saya tutup di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia kosong di ID di calon, berarti belum ada mendaftar. Tombol ini akan keluar. Nah, jika tidak, yang keluar adalah, mungkin saya tutup seperti ini. Oke, seperti ini ya. Maka saya copy lagi. Nah, ini sekedar bukan button ya, tapi kita ganti ini menjadi A. Ya, kita buat seperti ini. A ref sama dengan crash. Oke. Sini ganti tutup button menjadi A. Atau kini kita ganti Anda sudah mendaftar. Oke. Nah, jadi kalau belum mendaftar dia akan mendaftar. Jadi kalau dia sudah mendaftar akan timbul sebuah teks yaitu Anda sudah mendaftar. Mari kita coba dulu. Oke. Nah, saat ini mungkin ada kesalahan. Coba kita refresh. Oke, ada kesalahan ya. Nah, kesalahan itu pasti ada di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan lagi codingnya. Nah, mungkin ada kesalahan sedikit. Oke, oh ini ada kesalahan ya di bagian PHP. Saya buka 2 kali. Ini dihapus. Nah, oke, mungkin buat teman-teman ini merasa ribet ya di sini ya. Kalau dia kurang paham, jadi kita ganti aja lah di sini biar lebih mudah ya. Di sini akan saya ganti, saya buat row aja ya. Jadi saya buat row seperti ini atau total sama dengan MySQL underscore num underscore rows dari si variabel cek daftar. Nah, seperti ini. Kita ambil aja jumlah rowsnya ada atau tidak atau berapa jumlahnya. Nah, di sini kita ganti aja jika variabel total itu lebih kecil dari 1. Ya, jika dia variabel total lebih kecil dari 1 artinya tidak ada, kan kalau lebih kecil dari 1 0 ya. Kalau tidak ada berarti akan muncul tombol ini. Tapi kalau dia ada, ya, kalau dia sudah ada maka akan muncul Anda sudah mendaftar. Oke, karena tadi kita lihat di dalam database kita sudah mendaftar, maka ini saya refresh. Nah, di sini Anda sudah mendaftar. Tapi kalau ini saya hapus ya, buat teman-teman perhatikan, daftar saya kosongkan. Nah, sekarang sudah tidak ada. Maka di saat saya refresh dia akan menampilkan tombol ini ya, tombol yang berbeda. Nah, mungkin warnanya bisa kita bedakan. Anda sudah mendaftar, kita pakai warning aja. Primary ganti jadi warning biar hasilnya lebih berbeda ya. Oke, coba kita tes, kita akan mendaftar. Kita pilih dulu
multimedia misalnya, klik untuk mendaftar. Oke, Anda sudah mendaftar. Nah, setelah itu kalau dia sudah mendaftar, kita akan berikan juga di sini sebuah link ya. Sini kita beri link, spasi, enter sekali, pastekan atau ini copy dulu ya. Dan di sini kita pastekan. Nah, ini kasih jarak sekali sudah. Nah, ini wrap crash aja dulu. Kemudian di sini kita balikkan menjadi primary. Kita buat seperti ini, cetak bukti pendaftaran. Nah, seperti ini ya. Jadi dia muncul seperti ini. Jadi bagi yang sudah mendaftar, dia tidak akan bisa mendaftar lagi. Bahkan dia harus bisa mencetak bukti pendaftaran. Oke. Nah, hasil yang kita harapkan nanti dari cetak bukti pendaftaran sebenarnya ya simpel saja. Kita akan menampilkan ini ya. Yang menampilkan data yang sudah mendaftar, kapan dia mendaftar, dan prodi apa yang dipilihnya. Akan tetapi kita pemanggilannya, proses pemanggilannya itu dari tabel daftar ya. Dari tabel daftar itu ID daftar, TGL daftar, ID calon, ID jurusan. Nanti jangan kita buat inner join agar ID calon bisa ditampilkan dari dalam tabel calon siswa, kemudian jurusan juga bisa ditampilkan dari dalam tabel jurusan. Oke, berikutnya kita langsung aja membuat halaman baru ya, Ctrl N, simpan di dalam file yang sama ya, di dalam daftar, beri nama dengan cetak bukti underscore daftar.php. Nah, seperti ini. Save. Nah, jika sudah, kita langsung aja kopas ya coding dari pendaftaran. Kita boleh kopas dari sini, nggak apa-apa. Ctrl A, copy, kemudian kita pastekan kemari. Nah, yang ini kita hapus. Oke, dan yang ke bawah juga kita hapus. Dari sini ya, kita hapus sampai dengan kemari. Oke, simpan. Nah, sedikit akan kita olah. Dari proses pemanggilan pendaftaran, linknya ini kita buat seperti ini dari cetak bukti ya. Dia langsung aja buat seperti ini, cetak underscore bukti underscore daftar .php, di mana ya ID underscore daftar sama dengan, nah, kita panggil dari sini ya. Maka di sini kita panggil juga sebenarnya tadi variabel data underscore daftar sama dengan MySQL fetch array dari si variabel cek daftar, seperti ini. Jadi data daftar kita panggil ke bawah, di mana kan gitu, di mana ID daftar itu sama dengan buka PHP echo variabel data daftar ID underscore daftar, seperti ini ya. Kemudian tutup ya. Kemudian kalau sudah, kita langsung aja tutup PHP-nya. Oke, coba diperhatikan. Oke, nah ini echo-nya jangan lupa titik koma seperti ini ya. Simpan. Nah, kita coba aja dulu, refresh sekali, coba kita klik ini sekali ya. Oke, dia sudah menuju kemari. Kita lihat kemari, oh ID daftar sama dengan 1. Nah, seharusnya salah ya, ini kan 2 ya. Oh, ID daftar 1, oh mohon maaf ya, ID daftar 1. Jadi sudah benar ya, ini cek ID daftar 1. Oke, ini sudah bisa. Maka kita tinggal panggil saja biodata ini. Berarti kita tinggal buat seperti ini di cek bukti pendaftaran. Kita buat seperti ini, huruf besar semua, bukti tanda bukti
pendaftaran siswa baru. Oke, kemudian kita buat P SMK 22. Oke, gitu aja ya kita buat ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini nanti. Oke, ini kita buat ke tengah ya, atau nanti teman-teman bisa buat sesuai dengan keinginan ya, mau di tengah atau mau di sini. Yang jelas ini kan kita convert nanti ke dalam bentuk PDF. Oke, nah di sini nama lengkap tidak keluar, alamat tidak keluar karena D calon ini kita harus buat lagi di sini ya. Jadi berdasarkan pemanggilan. Oke, seperti ini. Pertama, kita akan buat dulu variabel ID daftar sama dengan kita terima proses pengiriman tadi menggunakan get. Karena tadi ID daftar digunakan untuk pengirimannya, di mana ID daftar kan, maka kita terima juga dia dengan ID daftar get ID daftar seperti ini. Nah, tinggal kita buat variabel daftar sama dengan, oke, sebelumnya kita buat include koneksi. Ini kita perlukan karena khusus file cetak bukti pendaftaran kita buat linknya itu tidak tanda tanya page sama dengan, nggak seperti itu ya, dia di luar dari halaman indeks, jadi kita harus buat sendiri koneksinya. Jadi kembali kemari, daftar sama dengan MySQL query variabel koneksi. Nah, seperti ini. Langsung aja kita panggil select bintang from daftar. Oke, ini hanya pemanggilan dari daftar. Nanti yang keluar ada tapi sedikit. Ya, kemudian di sini saya ralat aja variabel D calon. Nah, biar kita tidak banyak ganti lagi ya. Karena sudah D calon di sini, ya langsung aja kita buat variabel D calon sama dengan MySQL fetch array dari si variabel daftar. Oke. Nah, kita coba apa yang keluar. Ya, yang keluar masih belum ada, nama lengkap juga belum keluar. Oke, ini tahap awal karena dari daftar yang keluar cuman ID, tanggal ya, ID calon dan KD jurusan. Coba kita tampilkan nama terlebih dahulu. Nama itu ada di dalam tabel calon siswa, nama lengkap. Sementara di dalam daftar tidak ada calon siswa, nama calon siswa. Oke, jadi kita langsung aja buat join. Seperti ini, select daftar titik bintang, koma, calon underscore siswa titik bintang. Nah, seperti ini. From daftar. From daftar di mana from daftar inner join. Kemana kita joinkan? Ya ke calon siswa kan gitu. Calon siswa on, ya coding saya kecilkan sedikit biar nampak. Daftar inner join calon siswa on daftar apa yang sama adalah ID calon sama dengan calon siswa titik ID calon, di mana ID daftar sama dengan variabel ID daftar. Oke. Nah, kita coba seperti ini. Apakah muncul? Simpan dulu dan refresh. Oke. Nah, sedikit ada kesalahan. Nah, biasanya kesalahan itu ada di coding sini aja. Nah, coba perhatikan kembali. Oke, maaf saya lupa membuat kutip satu di sini ya. Oke, sudah siap. Coba kita refresh kembali. Nah, sudah keluar. Ya, keluar data yang sedang login.
Jadi ini yang dicetak tadi gitu maksudnya. Nah, di sini kita ubah. Jadi kita tambahkan di bagian sini H4 juga. Kita buat biodata. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya kita nggak perlu lagi yang namanya form, buang aja sampai tutup form. Langsung aja kita buat dia di dalam tabel seperti ini, blok, copy paste. Nah, nomor HP atau WA di sini kita buat tanggal daftar. Di sini langsung aja kita buat TGL daftar. Kemudian yang terakhir di sini jurusan. Nah, itu dia. Kita pilih jurusan. Kita nggak bisa buat jurusan di sini, ya, karena di tabel daftar tidak ada jurusan, yang ada KD jurusan. Sementara KD jurusannya KJ 0103. Kita nggak tahu KJ 0103 itu jurusan apa. Harus kita buka kemari kan, seperti itu. Nah, multimedia. Berarti harus kita joinkan lagi, ya. Jadi kalau seperti ini kan lucu. Kita buat aja coba KD jurusan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan hasilnya oke, seperti ini ya. Kan jurusan KJ 0103 kita nggak tahu apa. Tanggal daftar sudah nongol. Jadi kita baiknya kita joinkan aja lagi dari daftar ke jurusan. Berarti tinggal kita tambahkan koma di sini. Jurusan titik bintang. Nah, from daftar inner join ke calon siswa, kita joinkan lagi dari sini. Inner join jurusan on daftar titik KD jurusan sama dengan jurusan titik KD jurusan. Seperti ini. Coba simpan. Kemudian di sini kita ganti jadi jurusan itu, coba kita perhatikan NM jurusan ya, NM jurusan. Berarti di sini KD jurusan ganti jadi NM jurusan. Oke, coba kita perhatikan apakah berubah ini menjadi multimedia. Oke, sudah berubah. Nah, jadi ini dia tampilannya ya buat teman-teman. Jadi ini buktinya, bukti dia mendaftar. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya seperti ini. Kita langsung aja buat di sini body ya. Biar dia bisa kita print atau kita ekspor ke dalam bentuk PDF. Nah, caranya cukup mudah. Kita buka body di bagian ini setelah PHP baris ke-7 dan kita tutup bodinya, jangan lupa. Nah, di body yang di atas kita buat seperti ini. Onload print, buka tutup seperti ini ya, kemudian simpan. Nah, kita coba tes sekali. Kalau ini kita refresh, iya, dia minta print dan bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Oke. Nah, di sini coba saya fixkan kembali. Pertama dari tabel width-nya itu 50%, kita tetapkan jadi 90% aja biar dia full. Kemudian yang kedua itu adalah dari pendaftaran. Ahrefnya ini kita langsung buat gini, a target blank underscore blank seperti ini, tutup. Oke, seperti ini ya. Ini akan membuka tabulasi baru saat dia diklik. Jadi saya kembalikan sekali. Nah, saat ini kita sudah berada di sini ya. Dan cetak bukti, dia akan membuka tabulasi baru dan dia akan mencetak data ini. Jadi saya akan tes dulu. Saya akan cetak dan saya simpan dia di dokumen ya. Saya simpan dia di dokumen dengan nama bukti daftar. Saya simpan. Oke, sudah siap dan coba kita lihat di dalam direktori dokumen. Di sini ada bukti daftar. Kalau saya buka dia sudah ada PDF. Nah, kalau saya buka seperti inilah dia hasilnya. Dan ini sudah jadi bentuk PDF dan sudah bisa di print. Oke, nah ini hanya cukup sederhana ya kalau hasilnya. Untuk pengembangannya saya yakin teman-teman bisa lebih baik lagi.
dalam hal menampilkan data atau membentukkan ini dalam bentuk yang lebih bagus lagi. Oke, jadi saya akan sekali lagi mengulangi ya bagaimana proses pendataan ini. Jadi saya akan coba sekali lagi dari proses pendaftaran atau registrasi. Ya, apabila kita di halaman baru, ya teman-teman bisa diperhatikan. Saya akan registrasi, kemudian saya akan buat, misalnya namanya adalah Irham atau seperti ini. Nama anak saya Aska Irham. Seperti ini ya. Emailnya itu @gmail.com. Nah, saya copy aja biar gampang. Passwordnya itu 121212. Oke, kita ganti aja 12345. Oke, registrasi. Nah, kemudian kita masukkan, kita login dulu 12345, login dan berhasil. Nah, akan tetapi ini masih nama belum apa ya. Nah, kita langsung kita lengkapi aja, Jalan Viata nomor 16, jenis kelamin pria contohnya. Nah, ini kita buat asal-asal aja dulu. Oke, tempat lahir agama Islam, nomor WA 081264561010. Oke, simpan. Oke, sudah berhasil. Kemudian saya akan upload berkasnya. Pertama yang saya pilih itu adalah scan surat tanda lulus. Nah, ini hanya contoh ya buat teman-teman, ini sekedar contoh. Jadi saya akan ambil asal-asal aja dulu. Yang penting ini gambar atau oke, ini unggah, upload berkas. Nah, di sini sudah ada satu. Berikutnya yang saya upload adalah kartu keluarga. Pilih file. Nah, saya akan masukkan sebuah gambar lagi seperti ini. Upload. Oke, sudah dua. Dan yang terakhir adalah pas foto. Saya masukkan lagi mungkin nih, jangan ini, atau ini aja. Oke, enggak, dan kita sudah ada 3 file. Kemudian kita lakukan proses pendaftaran. Klik untuk mendaftar. Nah, Irham Aska Irham belum mendaftar, jadi kita klik untuk mendaftar. Nah, saat ini dia sudah mendaftar dan daftarnya sudah masuk. Mulai dari calon siswa dia sudah masuk, ini dia. Kemudian saat di berkas juga sudah masuk. Ya, ID calon 3. Dan yang terakhir untuk daftar juga sudah masuk. Nah, tinggal kita cetak bukti pendaftarannya. Kita klik. Oke, dia akan otomatis dan kita simpan dalam bentuk PDF. Langsung aja saya simpan di dalam unduhan aja. Oke, sudah tersimpan dalam unduhan. Dan coba kita lihat di unduhan. Nah, ini dia namanya. Klik. Ini dia datanya. Oke, saya rasa sudah selesai ya dalam proses pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan. Nah, saya rasa dalam pembuatan ini mungkin ada rumitnya dan ada mudahnya juga. Jadi saya berharap ini bisa diikuti dengan baik. Saya sudah contohkan dalam bentuk video, mungkin teman-teman nanti akan bisa mengulangi videonya ini apabila masih ada yang belum paham. Mungkin itu aja dari video kita ini. Saya mohon dukungannya. Semoga ke depan kita bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.